fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa atiqu khairan anfusikum wa may yuqashuha nafsihi wa ulaika humul muflihun. Bapak Ibu lah sedaya alhamdulillah awe doa panjenengan saged sowan malih boten kedawa-dawa lan nggih pancen nggih boten parah gitu. Biasa nggih didhawuhi lereng ya. Lajeng mawon niki nglajengke kala wingi napa panjenengan paring pangandika nggih. Wis pundi lajengaken mawon. Kalau semanten surat Al-Maidah ayat pinten? 109 Pak. 109. Nggih. 111. Ya. Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 111. Wa id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Dan ingatlah ketika aku mewahyukan kepada kaum Hawari supaya mereka beriman kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka mengatakan amanna washhad bi annana muslimun. Ini berkaitan dengan kita langsung ke surat Ali Imran ayat 52. Surat ke-3 ayat 52. Jadi Nabi Isa mengetahui bahwa di antara sahabat-sahabat beliau yaitu kaum Hawari mulai terjadi perpecahan, mulai ada beberapa yang berkhianat. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berusaha untuk mengambil baiat dari mereka, berusaha untuk menyatukan kembali semangat mereka, karena memang dalam perjalanannya agama Nasrani atau agama yang dibawa oleh Nabi Isa itu sampai Nabi Isa wafat hampir selalu dimusuhi oleh penguasa setempat, khususnya orang-orang Yahudi. Jadi perjalanan Nabi Isa itu dipenuhi dengan bersembunyi dan melarikan diri, diikuti oleh para pengikutnya yang setia yang disebut kaum Hawariyun atau Hawariyin. Mengetahui keadaan ini otomatis diperlukan orang-orang yang betul-betul tangguh, orang-orang yang betul-betul setia, orang-orang yang betul-betul keimanannya kalau bahasa sekarang militan. Maka Nabi Isa pun mengambil baiat di antara mereka. Jadi di ayat 52 dan seterusnya nanti kita baca sampai ayat 53. Falamma ahassa Isa minhumul kufra. Monggo Mas. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala lan ansari ila Allah. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله
washhad bi anna muslimun. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel, ia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Ya. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Maka ketika Nabi Isa mengetahui bahwa di antara mereka, di antara kaum Hawari ini sudah mulai terjadi pengingkaran, sudah mulai terjadi perpecahan, maka diambil baiat kembali dengan mengatakan man ansori ilallah, siapakah yang mau menolong aku dalam urusan agama Allah. Qalal hawariyuna nahnu ansor. Kaum Hawari pun mengatakan, kamilah penolongmu dalam urusan agama Allah. Aman nabihi washhad bi anna muslimun. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Jadi ini penguatan akidah, juga penguatan kesetiaan kaum Hawari yang sepanjang mengikuti agama Nabi Isa, mereka selalu dalam pengejaran. Bahkan Nabi Isa pun diancam untuk dibunuh, berkali-kali berusaha untuk membunuh Nabi Isa ini, tapi wa makarullah, mereka berbuat jahat, Allah membalas tipu daya mereka. Kemudian kalimat yang juga ditampilkan di ayat 53, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasulah waktubna ma'asy syahidin. Wahai Rabb kami beriman kepada apa yang Engkau turunkan, yaitu terutama kitab Injil. Kenapa kitab Injil ini? Karena orang-orang Yahudi tidak mau mengakui kitab Injil. Mereka hanya mau mengimani kitab Taurat. Itu pun menurut kemauan mereka. Mereka berusaha menjadikan isi kitab itu sebagai lembaran-lembaran kertas yang terpisah. Jadi waja'anahu qarotisa, waja'aluhu qarotisa, kalian menjadikannya sebagai lembaran-lembaran kertas yang tercerai-berai gitu. Jadi seperti majalah itu, kalau mau disobek sini ya silahkan, mau di clipping di sana, begitu mau maksud ayat itu nanti bisa dilihat di surah Al-An'am ayat 91. Jadi orang-orang Yahudi menjadikan kitab mereka itu sebagai taj'alunahu qarotisa, kalian menjadikannya sebagai lembaran-lembaran kertas yang tercerai-berai. Jadi dipahami, ditafsiri menurut hawa nafsu dan kemauan mereka. Nanti kita buka kapan-kapan, atau sering kita buka juga. Jadi itu yang dimaksud Allah mengulangi kisah Hawari. Kemudian wa makaru wa makarullah, mereka berbuat jahat, Allah pun membalas tipu daya jahat mereka. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik membuat tipu daya. Jadi meskipun mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa, tetapi Allah menggagalkan semuanya. Kemudian
bentuk pengingkaran mereka kembali ke Al-Maidah. Ini mboten balen itu, Pak. Mboten mulang. Oke, okay. Sebab kula iki kelingan nerangke teng pundi ngoten, berarti teng nggon Riau ngoten. Kembali ke Al-Maidah ayat 112. Idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ayyunzila 'alaina ma'idatan minas sama. Dan ingatlah ketika kaum Hawari mengatakan, jadi bentuk pengingkaran kenabian Nabi Isa alaihissalam itu juga seperti kaum-kaum yang lain. Ketika mengingkari Rasul mereka biasa meminta mukjizat itu, baik itu masa nabi-nabi sebelumnya maupun masa sampai akhir kenabian yaitu Muhammad SAW. Jadi mereka meminta sesuatu yang kira-kira itu Rasul tidak bisa ngabulkan, sebagai alasan mereka bisa mengingkari perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Di antaranya hal yastati'u rabbuka ayyunzila 'alaina ma'idatan minas sama. Apakah Tuhan bisa menurunkan untuk kami hidangan dari langit? Jadi kalau misalnya begini, ini ceritanya para bapak kita, dia nek ngajari PKI itu, itu nek gawe murtad saking Islam, gitu. Saiki njaluk duit karo Gusti Allah. Gitu Pak, ngoten gitu. Utawa njaluk permen karo Gusti Allah. Ya Allah, kula nyuwun duit, kula nyuwun permen. Ayo, nang ra ngono kita. Saiki nyuwun karo Bu Guru kula nyuwun arta. Lho. Berarti Gusti Allah ning ra. Ngono to Pak niku. Sanajan awake dhewe mung entuk cerita gitu. Kula iki taun 25 nggih dereng lahir. Ning kan ceritane ngoten to Pak Wit. Nggih. Panjenengan nggih langkung besok Pak menika. Nggih. Lah kira-kira ngoten iki. Kaum Hawari itu meminta kepada Nabi Isa, bisakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit? Padha karo njaluk permen, betul? Njaluk permen karo Gusti Allah, nek pancen Gusti Allah eneng iki permen ya di hari ini, nyatane ya ora, ngoten lho. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian Nabi Isa yang mengetahui maksud mereka, yaitu hanya untuk mencari alasan supaya bisa ingkar. Kemudian Nabi Isa menjawab, qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Takwalah kepada Allah kalau memang kalian orang-orang mukmin. Artinya segala sesuatu itu Allah itu mampu. Apapun yang dikehendaki makhluk, Allah mampu. Hanya saja ada hal-hal yang makhluk itu terbatas, tidak bisa langsung apa-apa itu langsung minta gitu. Itu namanya kurang ajar atau tidak paham permasalahan itu. Jadi kita percaya ada Allah, tapi apakah kita bisa begini, ya Allah, kula perlu duit 7 juta, kan tidak bisa begitu. Ada hal-hal yang kita sendiri diperintahkan untuk berikhtiar, ada hal-hal yang diperintahkan kita ini untuk berusaha, baru Allah memberi. Tapi sesekali kita diberi keajaiban, tapi sesekali mawon. Kena kerep-kerep, awake dhewe ngalamun mawon, kok raning didigal ya. Aku ki padahal salate kurang apa to. Awan tak nggo bengi tak nggo
Wah, itu nyambut gawe tenanan. Gusti Allah iki ora maringi nggih besuk petutuk ngono gitu. Misalnya, kadang-kadang terlintas di pikiran kita itu begitu loh. Tapi memang Allah itu menghendakinya bukan begitu. Bukan langsung sidik-sidik jaluk ki nyoh, itu tidak. Karena kita ini memang diciptakan tobakon antoba, setahap demi setahap. Berpikir juga setahap demi setahap, berkembang setahap dengan setahap. Kemudian berusaha setahap demi setahap juga. Ampuno kok ngoten mangan men langsung sepiring mboten iso, Pak. Oke. Sesendok. Kula jenengan kan sok ngoten ngendika, kula ki mangan mung sithik-sithik. Paling sesendok. Dahar sate ngomong sairis. Ngono lho. Nggih, langsung sak sumbuke yo piye. Mula ini pelajaran buat kita bahwa kita ini diciptakan seperti itu. Latar kabuna tobakon, kalian ini melewati tahap demi tahap kehidupan. Jadi tidak kemudian selalu menginginkan keajaiban, hal yang langsung, tidak, tapi berproses. Itu yang dikehendaki. Ittaqullah, takutlah kepada, takwalah kepada. Bila kalian orang-orang yang mukmin, artinya meyakini betul kuasa Allah. Kalau hanya menurunkan makanan dari langit, Allah bisa. Tetapi tidak semestinya kita selaku hamba memintanya dengan cara seperti itu. Kemudian mereka juga beralasan lagi, ayat 113. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Kami ingin makan dari hidangan dan supaya hati kami menjadi tentram, menjadi tenang. Artinya kami meyakini kerasulanmu itu tenang. Kemudian kami meyakini perintahmu itu benar-benar itu perintah dari Allah, namanya gitu. Jadi mereka ini masih ragu. Kemudian wa ta'lama angqat sadaqtana, dan kami mengetahui bahwa engkau itu membenarkan. Jadi apa yang kamu sampaikan itu benar bagi kami, dan kami pun membenarkannya, maunya begitu. Jadi meragukan kerasulan Nabi Isa, bahwa perkataan Nabi Isa itu mereka dalam tanda kutip jangan-jangan bukan dari Allah. Padahal Rasul itu semua pembicaraannya yang berhubungan dengan agama adalah wahyu dari Allah. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami menjadi saksi akan kebenaran. Kita lihat ke surat Al-An'am. Ini pun nasib dibuka. Surat 6 ayat 108 109 ya. 6 ayat 109 sampai 111. Ya betul kan. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'akum ayatun la yu'minunna biha qul innamal ayatu 'indallahi wa ma yus'irukum annaha idza ja'at la yu'minun wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa
walau anna nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu yu'minu illa an yasha' Allahu walakinna aktsarahum yajhalun. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan bahwa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, pastilah mereka akan beriman kepadanya. Katakanlah, mukjizat-mukjizat itu hanya ada pada sisi Allah. Dan tahukah kamu bahwa apabila mukjizat ayat-ayat datang, mereka tidak juga akan beriman. Dan begitu pula kami memaknihkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran. Dan kami biarkan mereka